Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sudah kenal semua, saya Pak Agus ya. Nanti kalau di Muara Jambi orang nyebut saya Pak D panggilannya. Mungkin karena orang Jawa ya. Di sini ada Bude, Pak. Nanti berpasangan. Ganti nih ceritanya. Rencananya kita besok ke Muara Jambi, mungkin saya nggak cerita narasi secara dulu, tapi paling tidak saya cerita sedikit lah riwayatnya. Riwayatnya Muara Jambi ini ditemukan kembali. Ya. Dulu saya waktu kecil belajar sejarah, ini mungkin saya dari Kediri ya, di Jawa Timur, sering ke Blitar, selalu orang-orang di mitosnya orang-orang Kediri Blitar itu bilang, kata Bung Karno, ada yang lebih besar dari Borobudur. Nah itu mengundang pertanyaan itu, dan itulah kemudian kalau di Jawa Timur kan banyak tuh tinggalannya dari Mojopahit dan lain-lain. Dan saya latar belakang saya pernah belajar di ilmu arkeologi, ya. Ilmu arkeologi di Bali. Kemudian tahun 96 saya kesini pertama. Sini sebelum ke Jakarta nih Mas, sebelum dengan Pak Muhajir, saya juga diajaklah naik perahu dari sini ke Muara Jambi, dan saya sedikit riwayat aja ya nggak apa-apa ya. Kaget tuh kok ada candi banyak sekali di tengah hutan. Jadi ini gelap ceritanya. Muara Jambi ini tinggalan siapa? Di sejarah kita nggak ada. Orang taunya Muara Takus. Nah, Muara Takus di Riau. Nah, Muara Takus padahal kalau luasnya nggak sampai lah itu 2 hektar. Nah di Muara Jambi ini begitu kita jelajahi, panjangnya 7,5 kilometer dari timur ke barat, sepanjang Sungai Batanghari. Dan kalau dihitung luasnya ya hampir 4.000 hektar. Jadi memanjang berjejer-jejer. Dan banyak sekali, ada paling tidak 115 struktur ya, bekas candi, bangunan candi yang masih di reruntuhan. Sehingga kalau ke sana sebenarnya sehari nggak cukup, paling tidak seminggu. Balik lagi kita, Pak. Balik lagi kita. Bikin film boleh. Jadi karena kondisi lingkungannya, alamnya masih banyak pohon yang besar ya. Kemudian lingkungannya juga ya ada 4 kampung tradisional di situ. Tapi sudah kita integrasikan kampung Melayu di kawasan ini. Jadi nanti jangan sampai salah kostum, apalagi salah sepatu. Nanti ibu-ibu ke situ pakai hak tinggi, sayang repot nanti. Nah kan? Jadi, rencananya besok kita mengadakan perjalanan kecil aja, ya. Kita akan turun di namanya Candi Kutumanigai. Di situ ada padepokan saya lah, karena nggak punya kantor. Jadi saya buat padepokan rumah panggung, atapnya dari rumbia. Besok kita cerita di situ, ngopi-ngopi sambil kalau mau metik duku silakan. Di sekitarnya banyak dukunya masih buah. Sengaja kita sisakan, tidak dilelang untuk Pak Anang dan kawan. Karena dengar gitu kan, silakan. Kalau dukunya semua itu ada 8.000 pohon. Kemarin sudah 2 minggu yang lalu lah. Enam dapat 20 kilo masing-masing. Kita lelang karena itu juga memberikan pendapatan negara. Nah yang beli masyarakat. Satu pohon. Jadi kita sudah setor ke negara itu 700 juta sekian. Sekali panen duku itu. Sekali panen. Nah, Tahun berapa kali? kalau duku setahun sekali. Kalau durenya ada 3.000 pohon, cuman datangnya terlambat. Ya, 1-2 masih ada lah Pak. 1-2 biasa masih ada. Saya nggak terlambat. 1-2 masih ada biasa. Ada cerita yang menarik di balik duku dan durian. Jadi kalau duku buah itu semua ekosistem hidup. Karena burung-burung akan datang, hewan-hewan juga akan datang. Ya. Jadi kalau sudah ada burung, monyet, musang datang, pastilah dulu ada beruang datang. Kemudian harimau juga datang. Mas sekarang udah enggak, ya. Karena udah lingkungan kita udah rusak, sekelilingnya udah jadi
perkebunan sawit. Nah, Aduh, kita punya yang masih asli ya. Kita kira-kira 130 hektar lahan kita. Nah, itu bangunan candi semua dan nanti kita yang pertama setelah dari ngobrol-ngobrol ya, kita cerita, Pak Anang cerita, saya dengerin kan bareng-bareng. Terus dari situ nanti ke Candi Kutomahligai. Candinya cukup besar ya, cukup besar. Tahun ini dibuka. Ya, luasnya kira-kira hampir 3 hektar satu candi ya. Kemudian nanti kita naik sepeda, sepedanya sepeda listrik. Oh, mantap. Karena jalan dikit ya, karena kita nanti harus ramah lingkungan katanya gitu kan. Kita akan menuju ke Candi Kedaton. Nah, Candi Kedaton ini luasnya 4 hektar, cukup besar ya. Cukup hektar. Terus nanti saya harapkan semuanya di sana ada sumur tua. Ya, sumur tua ini kira-kira 600 tahun dipakai ya. Kalau hitungannya dari abad ke-7 sampai abad ke-13 ya. Silakan, sumurnya jernih, pH-nya itu 7 sampai 8. Jadi kalau ibu-ibu nanti ke sana ngambil, silakan cuci muka, saya jamin pulangnya glowing. Ya, kalau bapak-bapaknya pulangnya malah dimarahi sama yang di rumah karena tambah gagah, tambah bersih. Ada apa? Ada apa kan? Jadi itu ya. Jadi ceritanya besok di sana aja. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan naik sepeda listrik lagi. Kita akan mengunjungi lagi beberapa candi, kita singgah ya, sambil apalah nanti ngobrol-ngobrol. Lanjut lagi nanti di namanya zona Candi Gumpung tinggi ya. Di situ ada kolam rajut besar yang sudah ditata rapi. Nah, silahkan di sana nanti kita juga ngobrol ya. Kita mungkin nanti wawancaranya ini kan wawancara. Mungkin tidak hanya dari sisi sejarah ya, tidak hanya dari sisi pelestarian dan pengembangan ke depan. Silahkan nanti wawancara juga kalau mau. Yang pertama dengan masyarakat ya. Kita menerapkan ekosistem atau pemberdayaan masyarakat itu memang terintegrasi dengan Cagar Budaya Muara Jambi ya. Jadi mungkin agak beda lah dengan di tempat lain. Nah, ini binaan kita ya. Mereka lah yang selama ini melakukan pemugaran ya. Kemudian cerita-cerita rakyat itu dikumpulkan, diceritakan kembali, memorinya tentang Muara Jambi ya. Kemudian juga ada kesenian-kesenian yang dulu mungkin ada benang merahnya dengan Muara Jambi, termasuk makanan. Nah, makanan kuliner yang memang asli di situ. Nah, setelah itu kita naik sepeda lagi. Naik sepeda lagi menuju tempat yang namanya Candi Astano. Nah, sekarang Muara Jambi lagi bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya itu kondisinya kayak mungkin abad ke-7 dulu. Jadi semua kanalnya digenangi air ya, karena dulu candi ini dikelilingi oleh kanal. Kanal-kanal keliling. Jadi kalau pergi ke Candi satu dengan candi lain itu naik perahu. Nah, besok kita akan ke Candi Astano melihat betapa indahnya dulu. Di depannya ada danau, ada kanal. Nah, sekarang rekan-rekan kami masyarakat di sana ada aktivitas. Biasanya kalau musim banjir ini kan identik susah kan, susah ya. Kemudian khawatir nggak dapat rezeki ya, nggak bisa ke kebun. Nah, sekarang ibu-ibu di sana kita latih, nanti ada kuliner apung. Jadi mereka kulinernya naik perahu ya, naik perahu, ibu-ibu jualan makanan asli di sana. Sekaligus kita mau makan siang di situ ya. Kalau bisa nanti sudah saya sediakan satu perahu untuk berdua. Ya. Kalau Bang mau sendiri apa berdua? Jadi biar ingat Pilih pasangannya masing-masing, biar imbang. Kalau orang Palembang itu bilangnya apa? Sebiduk apa? Nah, berdua sebiduk di Sungai Musi. Kan gitu kan? Bukan getek juga nyebutnya. Iya. Nah, nanti silakan di situ ya ngobrol. Saya berharap nanti nggak apa-apa. Itu banyak masyarakat yang di situ kalau mau bebas saja.
nanti mau ngobrol sama masyarakat ya, tidak hanya tertarik pada nilai-nilai budaya situ, tetapi juga bagaimana sih banjir yang tadinya susah bisa kita ciptakan sekarang suatu tempat yang menyenangkan. Jadi tiap hari Sabtu itu kunjungan orang tuh banyak sekali di situ dari kota. Dulu tidak pernah, baru-baru ini aja. Dan sekarang kita tidak mengukur nilainya ya. Kalau anak-anak nyewain perahu sama ibu-ibu jualan itu paling tidak sehari kemarin dapatlah, kalau saya laporannya ke saya masing-masing pedagang kalau di total itu ya 16 juta. Lumayan lah buat masyarakat setempat, ibu-ibu yang di saat banjir belum mendapatkan rezeki di situ. Jadi ini menjadi pemicu ya, bahwa kanal ini yang kita rencanakan kita revitalisasi tahun ini dengan diawali pasar kampung ini nanti bisa pindah ke kanal-kanal. Jadi mantap Pak, amin. Tahun 2004 bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak kalau kesini lagi tidak naik sepeda listrik, tapi berdayung sampah. Lagu Nasutra, berdayung sampah. Kita berdua. Nah itu kira-kira ya. Jadi sekelumit tentang munculnya kembali Muara Jambi ya tahun 96. Kemudian kita mulai. Sebelumnya juga sudah ada tapi baru survei-survei. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus, dan sekarang sudah bisa menjadi ikon kita ya. Muara Jambi Ekornya terluas, terbesar, tertua. Dan itulah pusat peradaban kita. Boleh tanya? Nah, sedikit aja saya buka hasil penelitian pakai karbon dating yang terakhir. Di situ kita temukan indikasinya hasil analisis laboratorium dari karbon dating dari abad ketiga Masehi dan terakhir abad 13 Masehi. Ya, ceritanya besok saja. Ya, satu nih Pak. Pertanyaannya besok. Supaya malam ini tidak bisa tidur. Nanti tidak mimpi saya Pak. Kayak di Vietnam ini. Ya. Ya kayak teratai. Betul. Iya kan? Ya, nanti ini Biar membayangkan dulu malah. nanti kayak di Vietnam, nanti tanggal 25 saya dengan 8 desa yang ada di kawasan itu sama tokoh-tokoh pemuda kita akan pergi ke Vietnam yang itu. Jadi biar melihat di sana di tepi Sungai Mekong, kita di tepi Sungai Batanghari. Iya. Ya, Kembar mudah-mudahan. ya. Kota kembar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.